Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita menundukkan kepala seraya bertafakur, merenungi diri. Tatkala kita dalam kesempatan seperti ini masih bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Dalam makna fisik kita masih mampu untuk kita gerakkan hadir ke masjid. Hati kita masih tergerak untuk mematuhi syariat Allah. Banyak di antara kita yang secara batin dia sangat butuh untuk taat kepada Allah, tapi fisiknya tidak bisa mengantar potensi batinnya sehingga terbaring di rumah tanpa bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat.
Sebaliknya banyak orang yang semestinya bisa hadir menunaikan sholat Jumat, tapi karena batinnya tidak tergerak, maka dia beraktivitas di berbagai tempat, tapi tidak lagi ada keinginan masuk dalam masjid memenuhi panggilan Allah. Kita bersyukur dua potensi ada pada diri kita, potensi fisik, diberi potensi kemampuan, kemudian secara kejiwaan kita terpanggil untuk tetap hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita renungi dengan adanya kenikmatan umur. Di antara kita banyak sudah memasuki masa tua, masa sepuh. Bahkan kalau kita renungi di antara teman kita yang biasanya duduk bersama kita di dalam majelis Jumat ini, sekarang sudah tidak ada lagi di lingkungan kita. Mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan betul sisa usia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh ketaatan. Kita tidak tahu kapan Allah akan manggil kita. Kapan kita Allah memberikan batas akhir dari hidup kita ini. Itu rahasia Allah semata. Yang kita tidak ada yang mendapat bocoran untuk itu. Oleh karena tugas kita adalah untuk mengisi sepanjang kita masih diberi umur, maka umur itu adalah kesempatan kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tadi saya bacakan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari kata minhum itu sebagian dari mereka. Itu kita berharap masuk dalam bagian itu, sebab sebagian dari sebelumnya itu yang diminta atina fid dunya. Hanya cukup minta kebaikan itu kebaikan duniawiyah. Walaupun mungkin dalam ucapan tidak bilang begitu, tapi dalam batinnya itu yang tergambar dalam hidup ini adalah kesejahteraan hidup duniawi saja. Tidak pernah berpikir untuk kehidupan yang akan datang. Lah kita berharap doa kita itu adalah doa yang ayat 201 ini. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebagusan di dunia, kebagusan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Itu barangkali sebagai, ya seringkali orang katakan induk doa itu. Ya. Sepanjang apapun kita berdoa, bisa saja mesti kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah sekalian, sesungguhnya kebaikan atau indikasi kebaikan dunia itu seperti apa yang kita harapkan itu. Yang tersirat dalam doa kita itu apa yang kita harapkan sebagai indikasi kebagusan dalam kehidupan dunia kita itu. Ada berbagai persyaratan atau indikasi kita itu memperoleh kebaikan di dunia itu. Dan itu kebaikan dunia itu juga akan berimbas terhadap kebaikan kita di akhirat. Yang pertama adalah al-afiyah. Al-afiyah. Kita sering mendengarkan kalimat bahasa Indonesia itu sehat wal afiat. Jadi ada dua kata, sungguhnya afiat itu sendiri memiliki makna sehat. Tapi kalau sehat belum tentu kalau ada al-afiyah. Oleh karena itu kita mewarisi doa dari para leluhur kita itu. Saya sendiri jadi pengamal itu, tapi tidak tahu sumbernya dulu doa itu awalnya guban siapa itu, yaitu yang dikenal dengan donga selamat kalau orang Jawa mengatakan. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kalimat kedua itu minta mohon afiah dalam fisik, dalam jasad kita. Jadi butuh betul kita terhadap makna al-afiyah itu. Al-afiyah itu maknanya sehat dan membawa kemanfaatan. Ada orang sehat, tapi tatkala dia sehat itu justru terseret, terbawa arus kemaksiatan. Tapi al-afiyah tidak bermakna seperti itu. Kita dalam kondisi sehat, fisik kita dan sehat
mental kita. Sehingga kesehatan yang kita miliki itu menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang kita harapkan dalam kita memohon fid dunya hasanah itu yang pertama tersirat dalam benak kita mohon al-afiyah. Al-afiyah. Jangan sampai lepas afiyah ini dari diri kita. Jangan hanya memohon sehat. Tapi maknanya yang kita mohon itu adalah afiyah. Sehat secara fisik, sehat secara moral. Dikala kita sehat secara fisik, bugar kita ini, maka kita jadikan itu sebagai kesempatan kita untuk berbakti atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, tersirat dalam makna hasanah itu adalah kafaf, berkecukupan. Kita mesti butuh hidup berkecukupan itu, tapi seringkali orang memberikan makna berkecukupan itu salah. Yang disimak orang berkecukupan itu berlimpah harta. Tapi mestinya kita cerdas dalam menyimak. Banyak orang yang berlimpah harta tapi tidak pernah merasa cukup. Tanya saja kepada orang yang memiliki karakter tamak, rakus. Seberapapun dia diberi tidak pernah akan cukup. Oleh karena itu sehatnya rohani kita kalau ada kafaf. Seberapapun Allah memberikan kepada kita, kita ikhlas menerima dan memiliki makna kafaf. Dicukupkan oleh Allah dengan apa yang ditaningkan pada kita itu. Ternyata banyak orang hidupnya sederhana, penghasilannya tidak begitu banyak. Anaknya berbilang. Tapi dalam hidup kelihatan tentram. Sejahtera, anaknya berpendidikan dan sampai bisa selesai menjadi sarjana dan akhirnya baktinya kepada orang tua luar biasa. Itu indikasi kafaf. Rizki yang diberikan itu memberikan manfaat luar biasa. Dari hasil keringatnya kemudian memunculkan satu manfaat. Membiayai kehidupan keluarga cukup. Kafaf. Jangan pernah berpikir kepingin banyak. Tapi kehilangan makna secara batiniah. Kafafnya hilang. Jadi kita butuh kafaf itu tidak terikat dengan volume, kuantitatif, tapi kualitas. Jadikanlah harta yang kita miliki ini memiliki kualitas, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Jangan sampai jumlahnya besar, tapi tidak memiliki kualitas. Ini barangkali yang perlu kita renungi dalam perjalanan hidup ini. Yang ketiga, malus solih. Kita sering menyimak amilus solih. Ya. Tapi ini malus solih. Harta yang baik. Jadi kembali hampir sama kafaf dengan malus solih ini maknanya hampir sama. Harta yang baik. Maknanya harta baik itu harta yang kita miliki itu bisa mengantar kita kepada keselamatan. Keselamatan hidup, dunia akhirat dalam ridha Allah. Kalau justru harta kita itu mengantar kita kepada bencana, itu bukan malus solih. Kualitas harta kita adalah kualitas harta yang mengantar kita kepada keselamatan hidup dunia akhirat. Makanya jangan sembarang memohon minta untuk jadi orang kaya. Belum tentu dengan kaya kita selamat. Ya, minta saja dengan kafaf itu tadi. Saya sering mengatakan saya belum pernah berdoa minta dijadikan kaya itu belum pernah. Rasanya takut. Dan sampai sekarang alhamdulillah oleh Allah diberi kecukupan. Sampai dalam kondisi masuki umur tua ini. Jadi malus solih. Jadikanlah harta kita sebagai pengantar dalam kehidupan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi jangan berpikir harta itu mesti mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang dalam rumah tangga yang kita simak dikala dia hidupnya pas-pasan. Itu dalam kondisi qanaah, dalam kondisi tentram, ada kesejahteraan dalam rumah tangga. Suami istri kelihatan begitu serasi, anak-anaknya terawat.
Tapi begitu dikaruniai harta melimpah, justru masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Bapak tidak pernah memperhatikan keluarga, ibu juga begitu, anak-anak tidak terawat, akhirnya menjadi kocar-kacir kehidupan rumah tangganya. Itu tidak bermakna malus solihah. Hartanya malus solihnya itu hilang. Hartanya, kesolihan hartanya hilang. Harta yang mengantar kepada bencana. Yang keempat, mar'atus solihah. Pasangan hidup. Pasangan hidup itu idealnya adalah yang solihah, yang solih. Jadi seorang perempuan membutuhkan pasangan yang soleh, seorang laki membutuhkan pasangan yang solihah. Kita yang sudah tua-tua ini, hendaknya ya introspeksi saja dulu ketika kita memilih jodoh itu, latar belakangnya karena apa? Sebab Nabi sendiri memberikan wejangan, perempuan itu dipilih atas 4 dasar. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, yang keempat karena akhlaknya, karena moralnya, karena kebagusan kesolihannya. Maka Nabi menetapkan, tetapkanlah pilihanmu terhadap kebagusan akhlaknya. Kita tidak bisa mengelak itu dalam kondisi kita memilih pasangan itu dulu mesti yang pertama daya tariknya itu dari daya tarik rupa, wajah. Makanya sering saya memberikan satu pengertian kepada anak-anak muda itu. Kalau kamu tertarik kepada wanita, begitu kamu ketemu langsung tertarik, maka sungguhnya kamu tertarik pada wajah. Tapi kalau asalnya ketika kamu ketemu itu tidak ada daya tariknya, seperti kamu tidak punya perhatian. Setelah lama bergaul kemudian kamu tertarik, maka juga ketertarikanmu adalah ketertarikan karena adab, karena perangai, karena akhlak. Jadi bagi yang muda-muda supaya itu disimak betul kondisi itu. Kalau Nabi memberikan pendidikan kepada kita supaya kita tertarik pada lawan jenis itu karena moral, karena akhlak, maka itu adalah pilihan bagi kita yang pertama. Maka mar'atus solihah ini menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Sebab itu adalah pendamping kita yang akan menurunkan anak keturunan kita. Kebahagiaan kita itu ya tergantung pada kondisi keluarga kita. Kita jangan mencari kebahagiaan dari luar rumah tangga. Kalau rumah tangga kita dalam keadaan rancu, dalam keadaan tidak harmonis, kemudian kita mencoba mencari kebahagiaan keluar rumah tangga, akan lebih rancu lagi, akan lebih rusak lagi. Oleh karena itu, barangkali ini memang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Jangan sampai salah pilih. Kita yang sudah tua, sudah kadung, pilihan kita itu harus sudah mantap dengan itu. Dan kemudian kita tetapkan dengan mohon pertolongan Allah. Kalau memang pada waktu milih itu kurang pas, kemudian kita didik. Kita berikan tarbiyah sehingga menjadi mar'atus solihah. Kita sendiri sebelum mendidik istri sebagai mar'atus solihah harus sudah masuk dalam kategori rojulun solih, sebagai laki-laki yang soleh. Tidak mungkin orang yang tidak soleh akan menjadi orang lain jadi soleh. Sebab itu pada dasarnya dia tidak punya power. Oleh karena itu mari kita betul-betul berkhidmat dalam rumah tangga itu. Ya, kalau kita memang termasuk golongan yang salah dari awal, maka pembenahannya harus lebih keras. Kalau sudah dari awal itu benar, insya Allah tinggal senantiasa memberikan bimbingan saja supaya tidak menyimpang. Yang kelima, al-auladul abror, anak-anak yang berbakti. Istrinya solihah, anaknya berbakti. Orang bilang kurang ngopo gitu. Kalau dulu dari atas itu ya sudah. Badannya sehat, hartanya berkecukupan, kemudian hartanya adalah harta yang baik-baik,
istrinya solihah, anaknya berbakti. Barangkali ya sudah itu bagian dari konteks kehidupan yang fit dunia hasanah ya seperti itu. Ada salah satu yang tidak terpenuhi menjadi penyakit. Istri bagus, harta bagus, anaknya ndablek. Jadi rasan orang banyak. Anaknya pemabuk naudzubillah. Sekolah tidak pernah tamat. Sangat berat itu risikonya. Makanya al-auladul abror, anak berbakti itu pada dasarnya anak itu tanaman kita. Kalau kita salah menanam, jangan mengharap menuai hasil yang baik. Saya sudah dari dulu berulang-ulang memberikan satu khutbah. Ikhlaskan anak jenengan masukkan ke pesantren. Saya beri contoh, saya mengantar anak pertama saya masuk ke pesantren As-Salam itu. Berderai air mata, Pak. Anak pertama yang sejak kecil itu tumbuhnya banyak, sering sakit. Begitu tamat SD kelas 6, sudah mulai makannya baik, ya mulai masuk mau makan sendiri, mulai punya nafsu makan. Kemudian saya antar masuk ke pesantren. Waktu tes menggebu, berupaya untuk minta dukungan sana sini agar bisa diterima. Dong-dongnya sudah diterima, begitu saya mengantar akan saya tinggal pulang, seperti sudah tidak betah, tidak kuat. Tapi akhirnya juga menuai satu hasil yang cukup. Sekarang saya rasakan baktinya anak saya yang dibesarkan di pesantren itu nampak betul terhadap diri saya. Salah menanam, mesti salah yang dituai. Kalau anak jenengan tidak berbakti ke orang tua, introspeksi. Jangan keburu menyalahkan anaknya. Mungkin jenengan salah di dalam memberikan bimbingan terhadap pengaruh pergaulan anak. Auladul abror bukan diperoleh dengan cuma-cuma. Tapi itu bagian dari berupaya yang harus kita usahakan. Harus bedain katanya orang Madura itu. Harus dibiayai. Harus punya kesungguhan. Oleh karena itu mari kemudian kita menata diri. Kalau kita sudah luput, anak kita semua sudah terlepas, barangkali bisa kita memberi motivasi pada anak-anak kita terhadap bimbingan terhadap anak-anak mereka, yaitu cucu kita. Jadi ada auladul abror itu kita miliki. Dan yang terakhir ilmu wal ma'rifah. Punya ilmu, tapi ada makrifah. Banyak orang berilmu, tapi dia jadi buta terhadap kebenaran. Yang kita butuhkan itu ilmu yang mengantar kita menemukan kebenaran. Menemukan al-haq. Banyak orang berilmu, termasuk cendekiawan, tapi terjerumus kepada kesesatan. Itu maknanya bukan ilmu wal makrifah. Kalau orang yang memiliki ilmu dan makrifah itu begitu ilmunya meningkat tinggi, maka akan menemukan jati dirinya. Aku ini sopo, katanya orang Jawa. Saya ini siapa? Apa potensi saya itu semuanya? Tidak ada apa-apanya. Sadar kalau kita ini kecil, tidak ada maknanya. Hidup kita tergantung pada sang penentu. Gitu mau buat sombong, yang disombongkan apanya? 5 menit lagi kita harus mati. Kalau sudah ketentuan sang penentu itu. Ditentukan lumpuh, padahal orang gagah perkasa. Tidak pernah kekurangan gizi. Kok tiba-tiba tidak bisa jalan, berbaring di tempat tidur. Semakin sadar, kalau diri kita ada ilmu wal ma'rifah. Ilmu kita mengantar kita kepada memahami. Mengetahui tentang hakikat hidup ini. Jangan sampai ilmu kita kemudian mengantar kita pada kesombongan. Tidak sadar bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Dan suatu ketika hidup kita akan dihentikan. Dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama hidup ini. Barangkali itu makna yang dapat kita ambil dari ilmu al-ma'rifah. Dari 6 poin
dari makna doa kita memohon hasanah di dalam kehidupan dunia itu, maka hendaknya kita berupaya betul. Jangan sampai kita tersesat dari tidak memiliki 6 poin itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan dan ibadah kita senantiasa dalam ridhonya. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa naudzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sama sekalian mari kita berupaya dengan sepenuh potensi kemampuan kita mengisi hidup ini agar kita mendapatkan kebaikan hidup. Jangan sampai kita tertipu dengan berbagai macam kesenangan yang ada pada diri kita maupun yang akan kita kejar untuk menjadi milik diri kita tanpa menghiraukan keselamatan hidup ini. Kita harus memiliki nilai kebaikan hidup ini seperti yang saya ungkap dalam khutbah pertama tadi. Semoga Allah senantiasa ridho pada kita sekalian dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian sehingga kita diberi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.